Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang kita akan mencari mangsa untuk kita wawancarai mengenai tentang modernisasi pendidikan itu apa seperti itu. Mari kita cari mangsanya, yuk. Wah teman-teman, ada mangsa itu. Mari kita datangin. Wah, halo mas. Boleh berbincang sebentar nggak? Tapi saya mau berangkat ini. Sebentar aja nih wawancara. Oh iya, Nggak apa-apa. ini saya pakai helm nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya turun dulu. Jadi seperti ini mas. Iya, kenapa? Karena kan adanya modernisasi itu. Nah, sekarang pengen tanya ke masnya, modernisasi itu apa menurut masnya? Modernisasi, kalau menurut saya sih mungkin sebuah perubahan yang terjadi di mana masa tradisional digantikan oleh masa-masa modern, seperti perubahan pada teknologi, alat-alat semakin canggih, ya seperti itulah. Berarti perubahannya yang tadinya dari tradisional menuju modern. Iya, seperti itu. Lalu untuk pengertian modernisasi pendidikan muncul dari benak teman-teman itu, modernisasi pendidikan itu apa sih? Menurut masnya bagaimana? Modernisasi pendidikan berarti kalau menurut saya lebih ke perubahan yang terjadi pada sistem pendidikan, di mana ini sistem pendidikan sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih seperti fasilitasnya dan juga lain sebagainya, penerapannya, kurikulumnya juga mungkin yang diubah itu mas. Terima kasih mas. Oh iya. Waktunya, silahkan melanjutkan perjalanannya. Siap. Oke siap. Yuk kita cari mangsa yang kedua. Ayo kita cari. Nah, ada orang banyak banget nih di sini. Ayo kita tanya. Assalamualaikum. Wah, lagi kumpul-kumpul asik-asik nih ya. Boleh nggak minta waktunya sebentar buat wawancara gitu? Wawancara apa ya mas? Ya tentang modernisasi seperti itu. Ya, menurut mbaknya modernisasi itu apa sih? Kalau menurut saya sendiri, modernisasi itu kayak sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, tapi bisa juga lebih ke teknologi gitu. Ya. Nah, hal itu modernisasi ya mbak. Ada modernisasi pendidikan seperti itu. Menurut mbaknya apa? Modernisasi pendidikan jadi itu perubahan ke arah yang lebih baik di bidang pendidikan. Seperti kayak mungkin kayak sistem pendidikannya, terus fasilitasnya. Kayak dulu mungkin tuh belajar cuma kayak pakai buku, sekarang ada internet, pakai HP, pakai laptop. Dari teman-teman mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya apa itu modernisasi? Kalau menurut saya modernisasi perubahan ke arah yang lebih maju dalam segala aspek tentunya dalam kehidupan masyarakat. Sama ya, adanya perubahan berarti intinya modernisasi begitu ya. Oke siap, terima kasih ya mbak atas waktunya. Silahkan merundingkan kembali pembahasan yang tadi. Terima kasih. Nah, itu adalah barusan hasil dari wawancara kita dengan para masyarakat mengenai modernisasi dan modernisasi pendidikan. Nah, mungkin itu hanyalah gambaran saja teman-teman. Maka kita akan memberikan suatu contoh tentang apa itu modernisasi. Kita simak video ini selanjutnya, tonton terus ya. Terima kasih. Pada zaman dahulu, belajar hanya menggunakan buku dan sekarang menggunakan internet atau HP, yang itu semua merupakan perubahan ke arah yang lebih baik. Akan tapi semua itu memiliki dampak negatif dan positifnya masing-masing. Contohnya, dampak negatifnya seperti dengan menggunakan HP, kita jadi belajar itu kurang fokus karena dalam HP itu terdapat berbagai aplikasi yang dapat kita akses. Misal kita lagi belajar, nanti tiba-tiba kita membuka aplikasi lain kayak game seperti itu. Sedangkan kelebihannya, kita bisa mengakses materi lebih banyak lagi.
Selain itu juga bisa lebih mudah dan lebih terjangkau. Selain itu juga kita bisa membawa kemana-mana lebih mudah dibandingkan kita harus membawa buku yang berat. Kalau membawa HP, dalam HP kita bisa mengisi file-file yang dapat kita pelajari dari buku itu. Dahulu PPDB dilakukan secara langsung datang ke sekolah. Sekarang PPDB dilakukan secara online. Kelebihan dari PPDB online adalah satu, memudahkan masyarakat. Masyarakat tidak perlu datang langsung ke sekolah ketika melakukan pendaftaran, hanya di rumah dengan menggunakan laptop. Yang kedua, meningkatkan mutu layanan pendidikan. Yang ketiga, meminimalisir terjadinya kecurangan karena dilakukan secara jujur, adil, dan terbuka. Kelemahan dari PPDB online yaitu berbiaya mahal karena perlu disediakannya komputer dan jaringan internet yang baik serta pelatihan bagi operator-operator di sekolah. Yang kedua, masyarakat yang belum mengenal internet akan kesulitan melakukan PPDB online, sehingga diperlukannya bimbingan dan pendamping ketika melakukan PPDB secara online. Dari tes masuk perguruan tinggi yang dahulunya PBT yang sekarang jadi CBT, dan tentunya tuh dari PBT ke CBT tuh pasti dari perpindahan itu masyarakat ada yang pro, ada yang kontra, dan ada yang keunggulannya, ada kelemahannya. Keunggulan yang pertama dari CBT itu pasti yang pertama meminimalisir waktu, tenaga. Yang kedua lebih efisien lah ya. Kita gak harus pakai pensil, scanner, dan lain-lainnya. Kelemahannya itu yang pertama, apabila dari CBT ini sarana prasarana yang diberikan dari instansi tersebut kurang, tentu akan berdampak pada hasilnya CBT yang tidak maksimal. Dan kalau bagi pengguna yang biasanya tuh jarang menggunakan komputer, langsung ke CBT pasti susah, kayak rada-rada kaku, dan juga pengerjaannya pasti juga kurang maksimal, kurang puas. Ya kalau buat mata pasti juga nggak nyaman lah ya. Lalu perubahan modernisasi selanjutnya ada perubahan dari mesin ketik dan sekarang sudah beralih ke laptop. Kelebihan laptop sendiri itu dapat menyimpan dan memproses file data dengan kapasitas yang banyak. Lalu laptop juga dapat memindahkan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Lalu dari segi penampilan, laptop juga lebih simpel dan lebih mudah dibawa kemana-mana. Lalu kelemahan laptop sendiri, jika laptop terkena virus, data bisa hilang. Perbedaan media pembelajaran yang dulu menggunakan papan tulis, sekarang menggunakan media PowerPoint. PowerPoint dirasa sangat tepat digunakan untuk media pembelajaran karena media ini memberikan informasi secara audiovisual sehingga siswa dapat menangkap informasi dengan cara melihat, mendengar, dan merespon. Dengan kemampuan mengingat masing-masing siswa, informasi secara visual ini dapat ditangkap dengan mudah. Tetapi ada juga kelemahan dari penggunaan PowerPoint ini, yaitu harus adanya persiapan yang cukup untuk membuat PowerPoint tersebut, dan para pendidik harus dapat mengoperasikan media tersebut agar jalannya presentasi dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Dulu sebelum ada email, kita mengirim surat lewat ke kantor pos. Sedangkan di era modernisasi ini kita lebih dimudahkan untuk mengirim surat ke email. Kelemahan dan kelebihannya yaitu yang pertama, murah, cepat, aman, dan rapi. Kelemahannya adalah yang pertama, tergantung koneksi internet. Yang kedua, tidak semua orang bisa mengakses ini. Dulu orang harus datang langsung ke tempat les atau mengundang guru les ke rumah untuk memperoleh bimbel. Namun sekarang hanya dengan gadget kita bisa memperoleh bimbel secara online. Dengan adanya bimbel online ini, siswa dapat dimudahkan dengan adanya media pembelajaran yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Video pembelajaran pun bisa diulang-ulang sehingga apabila siswa kurang memahami, tinggal mengulang-ulang video yang ada dalam aplikasi tersebut. Lalu, kelebihannya adalah terdapat banyak fitur-fitur yang memudahkan siswa untuk mengakses seperti materi-materi soal, kumpulan-kumpulan soal, bank soal, dan lain sebagainya. Selain itu, kelemahan dari adanya bimbel online ini adalah membutuhkan akses internet yang stabil, karena ini berupa wujud dari pembelajaran ini berupa wujud video. Terlebih lagi, kuota yang dibutuhkan untuk data internet juga cukup tinggi.
mungkin disarankan untuk lebih menggunakan akses Wi-Fi. Lalu kelemahan yang lain adalah saat menggunakan media pembelajaran online seperti ini, orang tua jadi kurang bisa mengawasi kegiatan belajar kita. Jadi, keberhasilan dari kegiatan belajar secara online ini tergantung pada kesadaran diri siswa masing-masing. Apabila tanpa pengawasan, siswa harus mampu berkomitmen untuk menggunakan gadget sebagai media pembelajaran, bukan untuk media bermain saja. Baik teman-teman, dari video tersebut mungkin teman-teman dapat memiliki gambaran tentang apa itu modernisasi pendidikan. Di sini saya akan sedikit memberikan closing statement seperti itu. Jadi modernisasi adalah proses menuju kekinian seperti itu, proses menuju masyarakat yang modern. Nah, dengan adanya modernisasi ini diharapkan masyarakat atau teman-teman bisa melakukan atau mengikuti perkembangan zaman ini dengan baik seperti itu. Jika teman-teman tidak mengikuti perkembangan zaman ini dengan baik, kemungkinan besar negara ini akan tertinggal dengan negara sebelah, bahkan dengan negara lainnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan pendidikan? Pendidikan adalah suatu usaha rencana atau usaha yang sadar untuk mewujudkan suatu suasana pembelajaran atau belajar yang efektif atau maksimal seperti itu. Nah, agar masyarakat atau peserta didik dapat mengembangkan potensinya dengan baik lagi, dengan semaksimal mungkin. Dengan adanya modernisasi ini, diharapkan pendidikan di Indonesia ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan semaksimal mungkin, agar pendidikan di Indonesia ini lebih baik lagi seperti itu. Jadi, modernisasi pendidikan itu sangat penting teman-teman untuk kita lakukan pada zaman sekarang ini. Mengingat apa-apa sekarang serba canggih, sekarang serba online. Kita bisa lihat yang dulu privat, kita jauh pergi-pergi ke rumah orang. Sekarang dengan adanya internet, dengan adanya HP, kita bisa les di HP seperti itu, secara online. Tidak usah jauh-jauh, hanya dengan melihat di HP. Pembelajaran bisa diulang-ulang dengan santuy, enjoy seperti itu teman-teman. Nah, untuk itu modernisasi itu sangat penting untuk meningkatkan pendidikan kita ini. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin seperti itu. Jika kita tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin, maka negara kita ini akan tertinggal teman-teman, karena tidak ada partisipasi dari kalian seperti itu. Untuk itu, dengan adanya modernisasi ini, kita harus bisa manfaatkan dengan baik. Jangan sampai teknologi canggih ini kita salah gunakan seperti itu teman-teman. Dari saya atau dari kami teman-teman semua yang tadi melakukan penjelasan, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.